kawan-kawan, kembali lagi bersama gua di Pihen Movie. Gimana kabar kalian para pecinta opa-opa Korea? Semoga kalian mendapatkan keglowingan seperti idola-idola kalian di sana. Pada kali ini, gua akan membahas sebuah film seri thriller Korea yang berjudul Stranger from Hell. Film yang diadaptasi berdasarkan komik ini rilis pada tahun 2019 yang mengisahkan anak muda rantauan yang tinggal di kosan kumuh. Tak hanya itu, para penghuni kos yang misterius dan aneh membuat dia hampir gila. Daripada berlama-lama, lebih baik kita masuk ke pembahasannya. Karena film ini berjumlah 10 episode, biar nggak terlalu panjang gua akan upload per episode. Kalau kalian suka dengan video gua, langsung aja subrek dan nyalakan notifikasinya agar tak ketinggalan video gua selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Scene diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Jongwoo. Dia adalah pemuda asal desa yang datang ke kota untuk bekerja di perusahaan milik temannya. Setibanya di terminal, dia turun dan mengambil koper di bagasi. Sialnya, penumpang lain tanpa sengaja menyenggol kopernya, dan itu membuat laptop di dalamnya retak. Dengan emosi, dia pun memanggil berkali-kali penumpang tadi yang makin menjauh. Di saat bersamaan, dia mendapatkan telepon dari pacarnya yang bernama Ji-eung yang menanyakan apakah Jongwoo sudah tiba di kota. Singkat waktu, karena laptopnya rusak, Jongwoo mampir sebentar ke tukang servis di kota Seoul. Dia tak menyangka biaya perbaikan cukup mahal. Hal ini membuat dia berpikir keras untuk mencari kosan yang lebih murah. Setelah itu, satu persatu dia menyurvei kosan yang telah dicarinya lewat online. Tapi dengan budget yang pas-pasan, dia mengurungkan niatnya untuk ngekos di tempat yang bagus. Hingga suatu saat, dia istirahat sejenak untuk makan siang. Sambil makan, dia menemukan sebuah kosan yang murah dengan kamar mandi dan WC di luar. Tak pikir panjang, Jongwoo langsung membuat janji untuk ketemuan. Singkat cerita, Jongwoo telah tiba di kosan yang dimaksud. Kosan tersebut bernama Kos Eden. Dengan kondisi kosan yang pengap, gelap dan sedikit cahaya matahari masuk, Jongwoo mulai ragu untuk tinggal di kosan yang menurutnya seram ini. Kemudian, dia bertemu dengan ibu kos yang langsung menunjukkan kamar yang kosong. Di dalamnya, dia melihat kamarnya cukup sempit, lembab dan bau. Di samping itu, kamarnya hanya ada satu jendela kecil yang nggak bisa dibuka. Setelah dipikir-pikir, karena harganya murah, Jongwoo akhirnya memutuskan untuk menetap. Ibu kos sangat senang dan memberikan kunci kamar 303 untuknya. Sebelum masuk kamar, dia melihat pria cupu berkaus singlet menatap dirinya tanpa mengucapkan sepatah kata. Disangka homo, Jongwoo pun langsung masuk ke kamarnya. Ketika sedang mengabari ibunya, pintunya diketuk oleh seorang bapak-bapak preman. Dia memberitahu kalau suaranya bertelpon telah mengganggu dirinya. Jongwoo pun langsung meminta maaf karena nggak tahu kalau kamarnya nggak kedap suara. Kemudian, dia melanjutkan menelpon di lantai atas. Tak berapa lama, ibu kos juga naik untuk menjemur pakaian. Dia juga memberitahukan agar jangan masuk ke lantai 4. Dikarenakan lantai 4 dulu adalah kamar putri yang bekas terbakar. Setelah dari atas, Jongwoo tak sengaja melihat isi kamar pria cupu. Jongwoo pun keheranan, ternyata dia hobinya suka mengkoleksi gambar-gambar cewek berbikini.
Di tempat lain, diperlihatkan pria botum sedang cengengesan gak jelas menuju cewek cantik yang sedang memberi makan kucing liar. Melihat pria aneh tersebut, cewek itu pun langsung masuk ke rumah. Ternyata, pria botum itu tinggal di kosan yang sama, yaitu kosan Eden. Pria botum bersama si cupu pergi menuju sebuah kamar yang berada di lantai 4. Di luar, 2 orang polisi mendapatkan laporan adanya kucing yang telah mati dibunuh. Padahal, baru aja cewek tersebut memberi makan. Karena ini bukan yang pertama kali, polisi perempuan yang bernama Jung Hwa pun yakin kalau pelakunya adalah orang sekitar. Di kosan, Jung Woo yang sedang tiduran mendapatkan telepon dari bos sekaligus seniornya di kampus dulu untuk mengajak makan malam. Singkat waktu, dia bertemu dengan bosnya yang bernama Jae-hoo. Karena sudah lama gak bertemu, mereka saling ngobrol-ngobrol kecil sambil minum-minum teh manis. Jae-hoo berpesan agar rajin bekerja di perusahaannya untuk mendapatkan duit yang banyak. 완전 프리하니까 그건 좋을 거다. Setibanya di kosan, dia bertemu tetangga sebelah kamarnya yang baru dilihatnya selama ini. 뭐 하세요? 뭐가요? 갑자기 뭔 소리 하는 거야? 저는 빠져나갈 수 있을 것 같은데. 보기보다 재밌으시네요. Melihat gelagatnya aneh, Jung Woo langsung masuk kamar. Kemudian, dia pergi mandi yang kebetulan ada pria botum yang sedang mandi juga. Jung Woo yang kehabisan odol dikasih secuil oleh pria botum. Kemudian, pria botum balik meminta sampo milik Jung Woo yang gak kira-kira. Tetangga yang sangat aneh emang. Setelah mandi, Jung Woo yang akan memasak mie instan kebetulan bertemu dengan si preman yang akan makan mie instan juga. Dia menyuruh Jung Woo membuatkan untuknya. Di sini, si preman memberitahu agar jangan menggunakan telur. Karena si ibu kos selalu menyediakan telur busuk dengan sengaja. Si preman juga mewanti-wanti agar berhati-hati dengan penghuni kos lainnya yang menurutnya mereka semua adalah psikopat. 그런 눈깔들은 그런 짓을 할지 모른다고. 하지 말고 빨리 나갈 생각을 해라. Setelah makan, Jung Woo yang akan balik ke kamarnya dikejutkan pria cupu dengan tatapan aneh. 이런 놈들 눈깔 봤지? 그런 눈깔들은 그런 짓을 할지 모른다고. 아빠, 뭘 쳐다봐요. Kemudian, Jung Woo terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ribut-ribut di luar. Ternyata si preman sedang menggaploki pria botum yang sudah menyelinap ke kamarnya. Si preman baru mengetahui kalau pria botum itu memiliki kembaran. Merasa dipermainkan, sontak dia akan menghajar kembarannya juga. Tapi penghuni kos misterius keluar dan menghadangnya. Kemudian terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Karena yakin kamarnya disusupi, si preman hendak akan memukul pria botum satunya. Tapi tanpa diduga, ternyata si preman benar. Terlihat para penghuni kos menunjukkan wajah bagaikan psikopat. Kemudian film pun bersambung. Gimana menurut kalian jika tinggal di sebuah kosan yang seperti ini dengan tetangga yang berperilaku bagaikan psikopat? Kalau gua sih mendingan langsung cabut aja dari tempat ini.
Yoslah, sampai di sini dulu gue pamit. Sampai jumpa di episode 2-nya. See you later and bye-bye.